kayak saya kan distributor awal, saya yang bikin barang tersebut, tapi saya kayak masih ngira-ngira nih dengan bahan-bahan pokok yang saya punya, saya perkiraan ini bakal dijual jadi berapa. Terus kalau perkiraannya itu, kamu kira-kira bisa dapetin harga itu dari mana? Dari bahan-bahan pokok yang saya buat, maksudnya kayak Bahan-bahan pokok. iya, bener nggak Miss? Sorry salah. Oh, nggak perlu sorry. Kenapa sih harus kalian tuh suka banget ngomong sorry kalau salah? Nggak perlu tahu. Kalian tuh belajar. Salah itu membuat kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Niki, gimana Niki? Waduh, iya 2 kali udah angkat tangannya. Gimana? Boleh tambahin, Miss? Boleh dong. Jadi kayaknya sih harganya ditentuinnya sama si pasarnya itu. Terus dia itu sifatnya tuh kayak sukarela, jadi nggak ada paksaan gitu. Oke, saya setuju. Jadi saya betul kata Amanda, saya setuju juga. Jadi harga itu kita mau kira-kira harganya berapa, tapi biasanya bukan dari harga ininya, bukan dari harga kita produksinya, Amanda. Kalau fair value itu ya. Bener kata Niki, saya lebih setuju kata Niki. Jadi dari market itu, dia dijual di luaran itu berapa sih? Misalnya kita bikin speaker, ongkosnya 500.000. Nah, kita lihat tuh di luaran tuh spesies speaker yang dengan spesifikasi itu dijual berapa. Itu biasanya kita anggap sebagai fair value si speaker. Gitu. Jadi menurut pengertiannya, secara teori, karena pelajaran teori akuntansi, secara teori pengertian itu seperti ini. Jadi dia adalah harga, fair value adalah harga yang kita terima atau untuk dibayarkan kalau kita jual aset atau kita men-settle liability, men-settle hutang gitu ya. Terus di orderly transaction, maksudnya tadi transaksi yang biasa ya, tadi ada di forum tadi saya tanya tuh, emang ada transaksi yang nggak biasa gitu kan, yang teratur, transaksi yang teratur di antara market participants. Jadi harus dia transaksinya terjadi di market dan ada tanggalnya pada poin waktu tertentu. Artinya kalau kita pecah ya, Dania gimana Dan? Nggak, Miss, sorry, ntar aja Miss tanyanya. Kenapa? Nggak apa-apa nanya. Nggak Boleh. tahu fair value gitu. Kayak harga emas gitu termasuk fair value nggak, Miss? Nah, kalau emas itu, dia itu fair value, karena kan dia di trading ya, kita ngeliat harga tradingnya dia kan. Jadi fair value itu nanti saya jelasin deh, dia itu harganya bisa dari macam-macam kita nentuinnya. Salah satunya dari harga pasar yang bisa kita lihat. Jadi dia tuh berlaku secara universal, ini itu berapa gitu. Kalau kalau si emas kan universal tuh ya harganya ya, more or less ada standarnya gitu. Nah, gimana Dan? Oke? Oke, nah gitu kalau kasih kode ke saya kan saya jadi tahu itu, kalau cuma bengong-bengong gitu kan saya bingung jadinya. Jadi kalau dipecah nih guys, kalau dipecah artinya itu fair value adalah sebuah harga dari menjual aset atau membayar hutang. The orderly transaction at a certain date. Balik lagi ya, kejadian yang teratur, ntar saya jelasin yang tidak teratur. Pada tanggal tertentu. Di antara market partisipan, di antara orang-orang yang ada di market. Jadi yang namanya fair value kita itu market based, not entity based. Jadi fokusnya ke market bukan ke entity. Pertanyaannya maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu yang tadi Amanda jelasin barusan. Kalau kita menentukan harga berdasarkan entity, oh perusahaan udah keluar berapa nih untuk bikin produk ini gitu kan, modalnya berapa, terus kita mau naikin 10%. Nah itu harganya entity based, ditentukan oleh sebuah entitas. Tapi kalau yang namanya fair value, yang nentuin tuh market, tergantung supply demand juga ada di market. Gitu. Banyak pengaruhnya, bukan cuma modalnya si perusahaan untuk membuat si produk tersebut. Gitu. Make sense ya? Make sense, cakep. Nah, sekarang saya mau sedikit jelasin tentang yang transaksi yang teratur. Pertanyaannya emang ada ya guys, transaksi yang tidak teratur tuh yang kayak gimana, yang acak-acakan gitu maksudnya? Kayak apa tuh transaksi yang tidak teratur? Ada yang punya ide transaksi seperti apa yang tidak teratur? Gila. Kelin, gimana Kelin? Transaksi yang nggak teratur tuh transaksi yang bukan
kegiatan operasional perusahaan sih, bukan sih, Miss? Bukan kegiatan operasional perusahaan, contohnya gimana tuh? Kegiatan Misalkan si perusahaan ngapain kalau dia tidak teratur? kalau kayak teratur kan kayak jual beli itu kan kegiatan operasional perusahaan, Miss. Kalau misalkan yang bukan berarti kayak jual eh, jual jual aset gitu, Miss. Maksudnya kayak yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu, Miss. Transaksi sewa. Jual aset. Kalian pasti nyaru sama kejadian yang kemarin kita bahas extraordinary itu ya, yang di luar kegiatan operasinya si perusahaan, gitu ya. Nah, kalau misalnya itu beda guys. Kalau yang itu namanya transaksi di luar operasinya perusahaan. Kalau ini kita lagi ngomongin transaksi yang tidak teratur. Saya kasih contohnya. Transaksi yang tidak teratur tuh udah banyak. Syarat-syaratnya seperti ini. Dia transaksi, tapi karena dia tidak teratur, dia tidak bisa kita anggap menggunakan transaksi itu adalah fair value. Jadi, kan fair value itu nilai transaksi ya antara market partisipan. Tapi bisa juga ada transaksi antara market partisipan, tapi itu bukan fair value. Contohnya kejadian di bawah ini. Ada 4. Related party transaction. Al apakah ada di sini? Miss, Ya, saya lagi di toilet, Miss, makanya ini off cam. Oh astaga, ya udah ntar kalau kamu balik toilet kabarin ya. Iya Miss, maaf ya Miss. Iya nggak apa-apa. Ntar saya mau memberikan poin. Fernando di sini adakah? Ada. Fernando, hai. Sorry Miss, lagi SPT saya. Apa tuh SPT? Laporan SPT. Iya Miss, laporan SPT badan Miss. Oh alah. Jadi kuliahnya cuma numpang ini doang ya? Cuma numpang jimit doang? Bagus, nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab apa itu related party transaction? Kalau dari Google, transaksi pihak terkait. Kenapa, sorry? Kalau dari Google, artinya transaksi dengan pihak terkait. Transaksi dengan pihak terkait. Kayak apa tuh transaksi dengan pihak terkait, Toto? Niki? Coba tambahan dari yang trendy ya, Miss. Kayaknya sih transaksi si perusahaan itu sama anak perusahaannya contohnya. Enggak sih kayak anak gitu. Perusahaannya contohnya. Oke, 1 poin buat Niki, 1 poin buat Toto. Saya kaget ya, kalian semester 6 related party transaction masih nge-google ya. Kalian kan lagi AKL. Saya bilang Miss Fanny loh. Miss, masa related party transaction Google, Miss? Aduh, bisa hilang lah AKL kalian. Hati-hati. Tapi kenapa kalau transaksi dengan anak perusahaan itu nggak fair value? Emangnya nggak boleh? Kan boleh. Jualan ke anak perusahaan, ke bapak perusahaan, ke saudara perusahaan, kan boleh. Tapi kenapa nggak? Dania, kenapa? Karena nggak pakai, mungkin ya Miss, karena nggak pakai fair value buat anak perusahaan, mungkin harganya berbeda sama orang itu Miss. Betul. Untuk anak perusahaan sama orang itu dibedakan. Betul, 1 poin. Betul, Toto. Kenapa, Toto? Kalau menurut saya, karena dia mungkin satu grup ya, Miss ya. Jadi nggak usah pakai fair value gitu, Miss. Maksudnya kan ibaratnya satu bos gitu, Miss. Kalau menurut saya gitu. Oke. Benar, Toto dan Dania saya setuju. Jadi karena gini, kalau misalnya saya punya perusahaan, adik saya punya perusahaan, gitu kan. Terus dia mau beli barang sama saya. Pasti dia tinggal chat lewat WhatsApp, udahlah harga diskon dong, didiskon kan buat Koko, bla 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 bla. Yang kayak gitu yang kita khawatirin kalau ada di related party transaction. Makanya ada kemungkinan dia itu tidak menggunakan fair value, gitu ya.
Lanjut. Yang kedua, kalau BU. Tadi itu yang tadi ada di forum yang pemaksaan. Emang bisa ya kalau jualan dipaksa? Bisa. Kalau orang yang mau ngejual BU. Jadi kita punya rumah. Rumahnya besar, tapi karena kita BU kita jual cuma 1M. Apakah kalau kita jual, kalau misal satu rumah ini jualnya 1M karena dia BU, rumah sebelahnya harganya 1M juga? Kemungkinan tuh enggak. Karena yang ini lagi BU. Jadi dia terpaksa banting harga. Jadi belum tentu harga yang ada di market, kan itu ada di market, orang bisa beli third party tuh. Bukan related party yang beli. Tapi bisa juga dia nggak fair value karena orangnya BU. Gitu. Jelas ya, itu mah gampang ya. Yang ketiga, unit of transaction-nya itu beda sama yang company pakai. Misalnya, company jual jeruk, satuannya kilogram. Atau belinya jeruk, belinya mau pakai kilogram. Tapi yang jualnya pakai LBS. Itu udah nggak nyambung. Ukurannya udah beda. Dan itu fair value-nya juga dipertanyakan kalau jualan yang kayak gitu. Mana nih? Terus yang terakhir itu transaction-nya occurred apa bunyi apa tuh? Occurred di different market misalnya. Kita mau beli saham. Saham ya di pasar saham lah belinya, bukan di pasar loak gitu kan ya. Saya nggak bilang saham bisa beli di pasar loak sih. Tapi harusnya saham beli di pasar saham. Tapi ada orang beli saham langsung ke perusahaannya, kayak kenal sama orangnya. Kan temen gue beli saham dari lu aja udah langsung transfer gitu-gitu udah bla bla. Nah itu juga bukan fair value dihitungnya. Karena kalau belanja itu ya harus di pasar saham. Kalau saham, kalau buah ya di pasar buah gitu ya. Gitu. Bukan di perkebunannya kamu datengin. Kamu beli buah di perkebunan itu beda sama harga yang kamu beli buah di perkebunan itu nggak bisa dikatakan fair value. Kalau fair value berarti buahnya ada di market buah. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak sih harusnya. Easy breezy lah. Easy breezy ya. Lanjut ya. Sekarang kalau kita menentukan fair value itu ada levelnya. Dia punya 3 level. Ini saya nggak mau jelasin jauh-jauh sih. Tapi basically level pertama itu adalah di mana harganya bisa kita lihat. Ada di market. Untuk barang yang sama atau identical. Kayak misalnya emas ya, bisa lihat ada harga emas. Kalau misalnya harga saham ya ada di pasar saham harganya, kita bisa lihat, oh satu lembarnya sekian. Contohnya gitu ya. Yang level 2 itu, dia bisa kita lihat tapi nggak kayak level 1. Contohnya begini, ada perusahaan, tapi sahamnya cuma di trading di negara lain. Negara berkembang lain, Afrika mana gitu. Yang kayak gitu-gitu kita harus turunin ke level 2 adanya. Yang terakhir itu unobservable, maksudnya nggak ada harganya di market. Contohnya adalah saham-saham di perusahaan yang tidak terbuka. Privately held company, jadi bukan PT dia. Dia nggak ada sahamnya lah basically. Tapi kalau kita mau tahu harga sahamnya dia, misalnya kita cuma bisa analisa dari cash flow, pakai WACC, dan lain-lain, cara hitungnya banyak gitu ya. Level 3. Dan 1, 2, 3 itu kalau misalnya ada satu harga gini, ada satu harga, terus dia ada level 2, ada level 3 di antara itu penentuan harganya, kita akan tentukan pakai yang level 3. Itu ya. Dari yang paling bawah ya. Jadi level 1 tuh harus fix, benar harganya sama, barangnya sama, dan itu adanya di market, yang kita bisa lihat. Baru kita pakai yang level 1. Gitu. Easy breezy. Selanjutnya ini hanya kalau kita mau mengevaluasi financial position. Evaluasi balance sheet. Nggak perlu saya jelasin ya, banyak ya. Kita bisa lakukannya ya. Tapi yang di sini disorot itu ada ROA. Ada yang tahu nggak rumus ROA itu apa? Panggillah. Yang di jalan bisakah jawab saya, Lisa Febrianti? Mungkin nggak untuk jawab. Apakah itu ROA, Lisa? Halo Lisa, bisakah jawab? Nggak bisa jawab ya kayaknya, tapi ROA saya juga nggak mau jelasin jauh-jauh, kalian semester 6. ROA, yang penting kalian bisa tahu cara bacanya. Siapa yang bisa baca ROA? Apakah itu ROA? Apa itu? Apa itu yang ke tangan? Erin, gimana? Return on asset.
Betul? Artinya apa? Kalau ROA itu misalnya 20% artinya apa? Berarti aset yang perputaran aset yang dihasilkan sebanyak 20%, Miss. Yakin? Nggak tahu, Miss, soalnya, Miss. Angkat tangan sendiri terus bingung sendiri. Teman-teman ada yang mau bantu ROA itu? Toto gimana? Kalau contohnya tadi misalkan 20%, berarti anggapannya perputaran aset yang dihasil untuk menghasilkan net income. Jadi benar, Miss. Kok jadi kacau ya? Jadi anggapannya untuk perputaran aset dalam menghasilkan net income itu, Miss. Gitu, Miss. Untuk Perputaran aset untuk menghasilkan net income itu. untuk menghasilkan net income. Iya, Miss. Putaran asetnya muter. Nah, gimana tuh asetnya muter? Saya bingung tuh kalau asetnya muter tuh. Kepala saya juga muter. Tuh. Maksudnya kayak pemakaiannya gitu, Miss. Muter, bukan muter. Maksudnya kayak pemakaian asetnya itu dalam menghasilkan net income gitu, Miss. Oke, betul. Satu poinnya. Jadi gini guys, ROA cara bacanya adalah seberapa efektif sih company pakai asetnya untuk menghasilkan net income. Jadi dari aset itu, net income-nya berapa sih yang bisa si company bikin? Dari average aset gitu ya. Dari aset berapa sih net income-nya? Dan dia juga kita bisa pakai bisa pakai rasio-rasio lain yang which is PMR itu profit margin sama asset turnover itu kalau kita sandingin dia itu sama dengan ROA ya. Net sales sama net sales atas bawah kita coret rumusnya akan sama kayak ROA gitu. Jadi kalau kita mau naikin ROA, pertama kita harus naikin dulu tuh PMR kita, profit margin. Jadi berapa dari sales yang masuk ke net income? Atau kita harus ke asset turnover ratio. Jadi berapa sih dari total aset yang menghasilkan sales gitu. Baru kita bisa naikin lah itu si ROA. Gitu. Di sini mah nggak ada pertanyaan ya, easy ya, cukup ya. Hafal lah ya, bosen. Lanjut. Nah ini cuma cerita international convergence, siapa yang masih ingat? Al udah balik dari WC belum Al? Halo Miss, baru keluar. Selamat ya. Sakit perut Miss. Oh aduh. Mau pelajaran saya sakit perut tuh tandanya apa ya guys ya? Set. Gimana Al? Apa tuh international convergence? Bentar Miss. Abis dari toilet otaknya agak nge-lag. Oh gitu ya. Jangan lama-lama Al. Apakah itu international convergence? Masa udah lupa saya. Set. Teman kamu yang nggak datang banyak juga ya hari ini ya, 2-3 orang ada ya. Lebih. Pada kemana nih? Gimana Al? Apa itu international convergence? Dari pertemuan pertama. Iya, itu ya Miss. Kayak konferensi gitu ya Miss. Yang mana tuh? Conference apa tuh? Kalista? Apakah Kalista ada di sini? Harusnya ada. Kalista, apakah itu international convergence? Ada nggak sih? Apa nggak masuk anaknya? Sebut aja. Oh, nggak ada anaknya. Sorry guys. Marcella Yolanda.
Nah, Marcella, apa itu international convergence, Mar? Panggilan kepada Marcella Yolanda yang pertama. Panggilan kepada Marcella Yolanda yang kedua. Panggilan kepada Marcella Yolanda yang ketiga. Saya minus ya Teme ya. Lelah. Ini. Lagi, panggil lagi, satu-satu lagi, lanjut. Stefani Luciana. Halo, Mi. Nah, apa itu? International Convergence. Itu ya, Miss, konferensi yang dilakukan IFRS sama IASB untuk menggabungkan konsep akuntansi agar dia bisa digunakan untuk semua perusahaan. Jadi kayak berlaku secara internasional gitu, Miss. Tadi siapa? IFRS dan IASB. Udah gitu, Miss. IFRS dan IASB. Yakin ya? Yakin, Miss. Bukan IFRS dan IASB ya. Ada yang tahu siapa? Siapa? Boleh jawab, Miss. Ya udah boleh. IFRS and GAAP, Miss. IFRS dan GAAP, yakin? Iya, Miss. Kamu yakin? Gawat nih Joanna juga nih, ha? Kan IFRS kan yang buat IASB. GAAP yang buat FASB. Yakin tuh? Iya, yakin, Miss. Yakin. Coba Cika jawab, Cika. Menurut Cika gimana, Cika? Miss, menurut saya FASB sama IASB. FASB dan IASB, yakin juga? Yakin, Cika? Yakin, Miss. Betul ya. Yang duduk bareng itu IASB dan FASB, bukan GAAP dan FRS. Itu mereka adalah standar. Mereka nggak bisa duduk bareng. Terbalik ya, Joanna. Yang buat IFRS betul, IASB, bukan yang buat IASB itu IFRS. Terbalik, hati-hati ya. Oke, jadi itu bedanya. IFRS itu adalah modulnya yang dibikin sementara IASB. Oh gitu, oke, Miss. Ya, IASB itu manusia-manusianya. Ininya Miss. apa namanya? Organisasinya. Berarti Joanna, Stefani, dan Cika dapat 1 poin ya. Thank you. Lanjut. Saya mau cerita nih. Jadi karena mereka kan dia duduk bareng ya, International Convergence ya. Mereka mau bikin ceritanya tadi kata Joanna dia mau bikin kata Stefani dia mau bikin satu untuk semua. Nah, dia juga punya beberapa ide nih untuk balance sheet dari si International Convergence. Saya cerita aja ya. Jadi dia bilang, aset sama liability nggak perlu dipisahin. Dia bilang jadiin satu aja ngelaporinnya, nggak perlu dibuat dua kategori, katanya nggak perlu, jadiin satu. Tapi kategorinya itu berdasarkan operating, investing, dan financing. Dia bilang gitu. Udah gitu equity tetap terpisah ya, dia anak emas, terpisah equity. Nah, si aset dan liability itu boleh ditampilkannya itu berdasarkan liquidity, turun atau naik liquidity-nya. Atau dipisahkan antara long term sama short term. Pertanyaan saya, ya, Kimberly, kalau balance sheet sekarang, itu liquidity-nya naik apa turun ya? Kita mempresentasikannya di balance sheet. Yang di Indonesia. Naik apa turun dari tingkat liquidity? Cuman 50-50 kok. Naik apa turun? Maksudnya naik lagi? Naik berarti dari yang nggak liquid ke liquid, atau turun dari liquid ke yang nggak liquid.
Dari liquid ke nggak liquid apa dari nggak liquid ke liquid? Balance sheet sekarang. Guys, ayolah. Saya tuh taunya ini, Miss. Yang pertama itu liquid, yang keduanya yang nggak liquid. Berarti dari liquid ke nggak liquid apa dari nggak liquid ke liquid? Dari liquid ke nggak liquid, Miss. Yakin? Yakin, Miss. Yakin? Iya, Betul, Miss. 1 poin ya, Kimberly. Kenapa takut? Betul kan, kita kalau bikin balance sheet kan dari liquid dulu ke nggak liquid gitu dong. Nah, kalau misalnya menurut si internasional tuh boleh dari nggak liquid ke liquid itu juga boleh. Atur dah dia bilang gitu. Terus cash equivalent sekarang kan kalau misalnya di balance sheet tulisannya cash and cash equivalent. Nah, itu harus dipisahin dari cash. Tapi seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin saya udah omongin juga dari teori-teori yang lain. Mereka itu di tahun 2010 lelah, nggak dilanjutin, sampai sekarang alhamdulillah ya, balance sheet kita masih seperti ini bentuknya. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Gitu. Yes, Joanna gimana? Kalau sebelumnya berarti ada perubahan, Miss, atau tetap sistemnya kayak gitu dari liquid ke liquid? Nah, ini saya nggak mau jawab, karena ada di assignment kalian. Nanti kalian coba research sendiri. Sekarang itu gimana sih harusnya Indonesia pakai apa? Dan bentuknya bagaimana? Jadi sebenarnya ini, Joanna, ini tuh belum diberlakukan ya, karena belum jadi standarnya belum jadi. Kan mereka bubaran tuh tahun 2010. Jadi ini nggak berlaku nih. Makanya sekarang balance sheet kita nggak ada operating, nggak ada investing, nggak ada financing ya di balance sheet ya, cuma aset, liability, equity seperti biasa. Gitu, Joanna. Paling pinter nih Joanna yang nanya assignment nih. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Berikutnya apa nih? Healing. Oh, belum. Statement of cash flow. Sekarang kita masuk ke cash flow. Ada pertanyaan nggak untuk balance sheet dan teman-temannya tadi yang tadi? Gak lah ya. Buat apa lah ya balance sheet ya? Easy. Cash flow juga easy, sama. Ini saya mau cerita history doang. Jadi nih guys, di tahun 1971, sebelum saya lahir, itu GAAP bilang begini. GAAP bilang begini. Kalau mau bikin laporan, cukup balance sheet dan income statement. Itu udah cukup banget dah. Itu aja, wajib. Semua company. Tapi beberapa company besar itu berpikir, iseng bikin laporan lain. Gitu. Karena biar membantu investor, kreditor, dan yang lain, financial statement users, itu untuk membuat decision, pikiran gitu. Jadi, laporan yang lain ini nih, yang dia tambah-tambahin sendiri, itu isinya aktivitas investing dan financingnya si company. Dia bikin tuh. Statementnya dinamakan fund statement di tahun 1971. Dan itu ada 3 konsepnya. 1, cash concept. Cash concept itu berarti yang dia melaporkan segala transaksi yang berhubungan dengan transaksinya cash, menggunakan cash, perubahan di cash. Yang kedua itu working capital. Dia hanya melaporkan transaksi-transaksi yang merubah transaksi-transaksi yang menyebabkan perubahan di working capital-nya perusahaan. Pertanyaan saya seperti biasa. Jessica Gilda, working capital itu apa ya? Rumusnya seperti apa? Working capital. Ada nggak anak? Nggak ada. False alarm people. Nggak jadi. Ada apa itu? Ada yang angkat tangan kah? Nita juga nggak datang hari ini. Banyak loh yang nggak datang hari ini. Waduh, pada healing semua ya. Terlaluan. Asik bener. Kalista, apakah ada di sini Kalista? Nggak ada juga. Banyak banget guys hari ini nggak hadir, ya ampun. Lisa, gimana Lisa?
Tadi working capital itu dia cara ngitungnya tuh antara kok antara. Jadi tuh dapat working capital tuh dari pengurangan antara aktiva sama kewajiban gitu ya, Miss. Aktiva dan kewajiban yakin? Yakin. Yakin? Aktiva dikurang kewajiban. Yakin? Aset dikurang liability, yakin? Itu adalah working capital. Coba dipikirin lagi, saya kasih kesempatan sebelum kita tulis. Current aset dikurang liability. Iya, yakin, Miss. Apa jadi jawabannya Jadi jawabannya apa working capital rumusnya? Miss? Bentar, Miss. Bentar. Aduh. Revisi. Kayaknya di grup panik tuh. Revisi. Bentar, Miss. Aduh, bentar. 1 minute. Sorry. 1 minute. Oke, 1 minute boleh. One minute. Kayak healing ya, 1 minute ya. Kayak healing lah gitu. Masih banyak waktu kita guys, walaupun nggak ada waktunya sih. Gimana, Lisa? Working capital apa? Current aset dibagi current liabilities deh, Mas. Current aset dibagi current liability. Current aset dibagi current liability. Yakin? Yakin. Tadi kan dikurang. Sekarang dibagi. Iya, dibagi. Dibagi, yakin ya? Ya, bagi dong, Miss. Yakin ya? Yakin. Ya udah, bukan ya? Ya, ampun. Benar dikurang ya. Current aset dikurang liability itu working capital. Kalau aset dikurang liability namanya equity. Hati-hati people. Oke, perjalanan kita masih jauh ya. Saya lanjutin ya. Kalau satu lagi all financial resources itu seluruh transaksi dengan pihak ketiga operasi yang berhubungan investing in financing itu dilaporin di fund statement. Gitu. Historinya mari history guys. Di tahun 1971 si FASB nih yang buat GAAP ya tadi ya, FASB ya guys. Itu lihat, waduh banyak banget nih perusahaan-perusahaan nih bikinin laporan ini. Akhirnya dia pikir, oh ya udahlah kalau gitu kita jadiin mandatory aja, kita mestiin deh tuh bikin tuh laporan cash flow, bikin tuh laporan si fund statement itu. Dan pada saat itu dia menamakan statementnya diganti dari fund statement ke statement of financial position. Jangan disamakan dengan balance sheet ya. Waktu itu balance sheet ya balance sheet. Ini statement of financial position ya financial position, beda sendiri di tahun 1971. Nah, di tahun 1987 akhirnya FASB mengeluarkan GAAP nomor 19. Itu judulnya Statement of Cash Flow, dan IASB mengeluarkan IAS International Accounting Standard nomor 7 berjudul juga sama Statement of Cash Flow. Jadi jangan terlalu ide ya guys di accounting, kalian iseng habis itu jadi standar. Ya, jadi sekarang kita harus belajar cash flow. Harusnya nggak usah. Ini gara-gara ini iseng company-nya. Ini ya sejarahnya cash flow ya. Tadinya nggak ada, jadi ada. Yes? Mau nanya dong, Miss. Boleh, Yulina. Tadi kan sempat ikutan nyari-nyari juga tuh yang working capital ya. Working capital yang tadi Miss tanya dengan working capital ratio itu sebenarnya sama atau enggak sih, Miss? Beda. Working capital ratio CA bagi CL. Oh, beda. Beda dong. Jadi working capital yang tadi Miss tanya itu terkait working capitalnya. Sisanya current asset ketika dikurangin current liability. Jadi kalau sisanya current asset itu kalau misalnya digunakan semuanya untuk bayar current liability, sisanya untuk melakukan investment itu masih ada berapa di current asset working capital. Bukan ya, kalau working capital ratio betul CA bagi CL.
Oh, oke, Miss. Thank you, Gitu ya. Miss. Sama. Purpose, saya nggak mau panjang, saya nggak mau lama-lama dan nggak mau nanya-nanya purpose-nya ya, biar bisa ngambil keputusan ya, seperti biasa lah ya. Tapi dia ngomongin itu berhubungan sama cash-nya. Jadi aktualnya berapa sih cash masuk, cash keluar. Terus juga investor bisa assess liquidity, solvency. Liquidity itu seberapa bisa sih si company mencairkan aset-aset yang dia punya. Jadi mengukur seberapa banyak aset yang company punya bisa dijadiin cash, seberapa dekat ke cash-nya. Kalau solvency itu artinya seberapa bisa si company itu mempunyai uang untuk membiayai operasinya dia. Kalau company yang nggak punya uang untuk beroperasi, company-nya insolvent, kesukaannya Joanna tuh. Kalau company-nya insolvent, berarti ada masalah di going concern. Gitu ya. Pertanyaannya, nggak ada deh, nggak ada pertanyaan, kasihan. Jadi saya mau jelasin, jelas-jelas FASB yang buat GAAP dan IASB yang buat IFRS dan IAS itu prefer yang cash concept. Tadi ada cash, working capital, terus ada all inclusive. Nah itu mereka prefernya cash. Kenapanya? Karena mereka bilang kalau working capital itu positif, belum tentu company-nya itu liquid. Working capital bisa positif, tapi belum tentu company-nya liquid. Maksudnya gimana tuh? Working capital-nya positif, tapi nggak liquid company-nya. Itu contohnya kayak gimana ya? Kok bisa? Ada yang punya ide? Saya nggak mau ngurangin hati nih, karena saya nanya ada yang punya ide. Bagi-bagi poin aja, nggak ngurangin hati. Tinggal satu, kasihan. Maria Emilia, hai, baru muncul. Gimana, Mar? Kenapa, Mar? Maksudnya gimana tuh? Working capital-nya positif, jadi CA kurang CL itu hasilnya positif, banyakkan CA, tapi tidak 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 bisa menjadi jaminan bahwa company itu liquid. Maksudnya itu seperti apa? Enggak, saya nggak ngurangin hati. Enggak dikurangin hatinya, nggak dikurangin kok. Maria nggak usah panik. Nggak dikurangin hatinya. Gimana? Kenapa tadi Miss kalau CA kurang CL nilainya positif, itu belum tentu company-nya liquid. Maksudnya gimana tuh? Nggak tahu, Miss. Saya kasih tahu ya, kalau gitu ya. Iya, kasih tahu aja Miss, nggak apa-apa. Karena gini guys, CA itu selain cash, itu ada receivable. Receivable ada masalah tidak terkolek. Selain receivable, dia ada inventory. Inventory itu ada kemungkinan tidak dijual, tidak dapat dijual dengan cepat. Susah ngejual si company tersebut. Bisa nggak liquid. Terakhir, current asset itu ada prepaid. Prepaid itu nggak bisa diliquidin ya. Uangnya udah keluar. Kita tinggal menikmatin economic benefitnya doang, si prepaid. Makanya, kalau si working capital positif, belum tentu dia liquid. Masih ada hal-hal tersebut. Tapi kalau kita lagi ngomongin cash basis, itu bener-bener liquid, kita lagi ngomongin si cashnya. Gitu. Jelas ya? Makanya cash flow namanya. Bukan working capital flow. Berusaha ngelucu. Yes. Gimana Joanna? Healing dulu aja Miss, saya baru nanya abis itu. Gak apa-apa, healing sambil nanya. Gimana Joanna? Ntar aja Miss. Oh mau healing? Ayo udah healing. Ya Miss, healing dulu Miss. Healing.
Oke, Miss, saya mau nanya, Miss. Miss, suara saya Gimana? kedengeran ya? Oke. Hmm. Saya kan baca-baca nih, Miss. Ada catatan atau enggak buku, dia itu nulisnya bukan cash flow gitu, tapi cash fund, short term monetary asset fund, capital fund. Jadi intinya kata flow itu udah nggak dipakai lagi, atau fund itu emang dipakai untuk beberapa buku atau teori, hanya saja punya interpretasi atau meanings yang berbeda gitu, Miss. Maksud kamu penamaannya ya, Joanna? Iya. Dia menyebutkan namanya apa gitu ya? Iya. Isinya sama nggak? Isinya sih hampir mirip sih, Miss. Mirip apa sama? Kalau sama saya belum compare sih, Miss. Tapi kira-kira menurut kamu, apakah informasi tujuan dari penyediaan informasinya itu sama untuk Kalau tujuannya memperlihatkan sama. cashnya? Berarti sama. Lagian cash flow itu kan awalnya namanya fund statement ya. Mungkin dia mau pakai bahan masa lalunya. Oke, Miss. Terus next question, Miss. Ada satu lagi tentang working capital ini, Miss. Saya nemu juga, Miss. Zero working capital. Jadi artinya antara current asset sama current liabilities hasilnya zero, dan itu punya arti apa, Miss, buat company? Berarti company-nya nggak punya aset current asset yang bersisa lagi setelah dia bayar lunas utang, current liability. Dia udah nggak punya gitu. aset liquid untuk operasinya, itu yang pasti jelas. Nggak bakal punya cash, nggak bakal punya inventory. They have nothing. Tapi bukan berarti mereka insolvent, Miss. Kayak gitu enggak kan, Miss? Tergantung. Kalau misalnya dia, kan di sini kan insolvent itu kan masalahnya apakah dia bisa mendapatkan cash untuk operasinya dia. Kalau misalnya dengan keadaan current asetnya 0, dia bisa mendapatkan pinjaman untuk dapat uang untuk biar ke operasi, masih dia insolvent apa enggak? Oke, Miss. Jadi agak luas ya, Miss, insolvent gitu. Oh, sangat luas. Tapi pertanyaannya gini, apakah dengan aset Anda 0, current aset Anda 0, bulat, bank misalnya mau minjemin kalian uang? Oke, got it. Gitu ya. Iya, Miss. Di situ bakal susah ya dapat uangnya ya. Di situ nggak bisa dapat uang, jadinya dia akan insolvent. Oke, Miss. Thank you, Miss. Yoi, cakep. Lanjut. Cash. Yes? Kellyan, gimana Kellyan? Miss, mau tanya dong, berarti kalau misalkan working capitalnya hasilnya semakin gede, semakin baik gitu ya, Miss? Yoi, dong. Tapi, balik lagi sesuai teori yang tadi, working capital besar itu tidak menjamin dia liquid. Dia hanya menjamin dari setelah dia membayar seluruh current liability dia mempunyai banyak resource untuk melakukan investasi lain, untuk melakukan operasinya, gitu. Ada lagi? Miss. Kalau yang saya baca kok kalau misalnya selisih working capital sama current liability-nya kecil, si perusahaannya diprediksi nggak bisa ngelunasin utang ya, Miss? Balik lagi, itu dia tadi yang Joanna lagi tanya. Kalau misalnya dia selisihnya kecil atau 0 tadi kasarnya, itu kan kita lagi ngomongin short term debt ya, long term debt-nya gimana? Bisa bayar nggak? Kemungkinan pertama enggak. Kedua, oke, dia masih punya fixed asset, tapi dia akan menjual tidak dalam fair value, karena dia BU. Dan kalau udah current aset udah 0, habis itu dijual fixed asset semua, apakah dia masih bisa beroperasi? Nah itu, di situ. Pastilah dia nggak bisa. Kalau misalnya current aset dikurang liability-nya udah 0 atau minus atau kecil, dia nggak bakal bisa ngelunasin itu tuh si long term debt-nya. Jadi akan kesulitan bayar utang. Terus insolvent deh, seperti kesukaannya Joanna. Dicairin deh akhirnya semua asetnya, sisanya. Gitu, Cika. Oke, Miss. Thank you. Ada lagi?
Lanjut ya, cash flow guys, cash flow. Ini saya nggak mau panjang-panjang, nggak mau banyak-banyak. Kalian semester 6, kalian udah tahu cash flow dari mana ya? 3 biji. Operating, investing, financing. Operating berarti yang dari kegiatan sehari-harinya ya, transaction-nya ya, jualan contohnya. Dia bisa indirect, bisa direct. Bedanya apa guys? Direct dan indirect. Udah lupa ya? Kalau direct itu berarti ada cash langsung dia pencatatannya langsung, kalau ada cash masuk langsung ditambah, cash keluar dikurangin. Kalau indirect berarti kita nge-recover dari net income ya. Ingat ya, yang di plus minus, receivable berkurang sama dengan naik cash flow-nya gitu ya. Yang sulit itu loh di prinsip 2 pasti kalian udah lupa. Nah, contohnya banyak. Dari cash-nya dari sales, receipt dari interest and dividend, payment ke supplier, biasa-biasa ya. Charity juga termasuk operation, payment to government, contohnya taxes. Di sini dikatain kalau kita menerima interest dan kita menerima dividen, kalau company menerima interest dan dia menerima dividen, itu akan masuk ke operating. Pertanyaan saya begini nih, kalau kita company itu yang bayar dividen dan bayar interest, masuknya kemana? Pilihannya ada 1, 2, 3. Vian, apakah ada di sini? Halo Vian. Gak apa-apa, kalian overtime sih. Saya tadi udah ngobrol sama Pak Riki. Pak, saya ambil jam dikit. Oh iya, Bu. Halo Vian. Vian, panggilan kepada Vian 1, panggilan kepada Vian 2, panggilan kepada Vian 3. Yang mesin 1. Siapa lagi yang mau jawab? Takut ya? Dini. Hai Dini. Oh, masih di jalan. Udah sampai belum? Waduh. Revel. Halo Revel. Panggilan kepada level 1, panggilan kepada level 2, panggilan kepada level 3. Nah, ini kan adil ya, saya ngasih poin, saya ambil poin. Oke, satu-satu. Tadi Jessica Gilda nggak datang. Revel jangan-jangan nggak datang ya? Oh, Revel datang. Siapa lagi nih? Ada yang mau jawab? Tanesya gimana Tanesya? Nah, senyum dah, gawat dah. Tanesya, kalau perusahaan nih Tanesya ya, dapat interest atau dapat dividen nih, kita nyatetnya di operating. Tapi kalau misalnya company-nya bayar dividen nih, atau company-nya bayar interest, itu masuknya kemana Tanesya? Pilihannya 1:3. Ini ada di salah satu kok. Mantap. Financing, yakin ya? Kalau nggak benar ya kuis. Gampang. Aduh, nggak ada dah. Belum selesai materi saya. Financing. Betul, financing ya guys ya. Betul Tanesya. Makanya nggak usah takut. Kenapa harus takut? Udah lanjut, investing. Dia itu dari long term asset. Disposing atau obtaining, berarti kalau kita beli long term asset, itu ada cash outflow. Kalau kita menjual fixed asset, berarti ada inflow ya. Contohnya banyak. Inflow dari pinjaman, kita habis itu beli building tadi outflow. Kalau misalnya kita jual other company security, company-nya beli saham orang gitu ya, terus dijual lagi, nah itu masuknya investing. Tapi kalau misalnya
ada cash masuk, tapi dari hasil jual saham milik sendiri. Itu masuknya kemana, guys? Maria tadi belum jawab. Gimana, Maria? Maria Emilia. Belum jawab, kok belum dapat poin hari ini. Sama, 1:3. Kalau misalnya kita jual saham orang, misalnya perusahaan A nih, beli saham perusahaan B, terus dijual lagi tuh saham perusahaan B. Nah, itu masuknya ke investing. Tapi kalau perusahaan A, jual saham perusahaan A, itu masuknya ke mana? Pilihan ganda nggak, Miss? Iya, pilihan ganda. Saya kasih pilihan ganda ya. Iya. A, operating. B, investing. C, financing. Yang mana? Serius itu jawabannya? Ya, dibilang. Ini antara 1:3 ini. Tapi harganya dikurangin, Miss. Iya dong, kan saya panggil kamu. Tadi saya tanya siapa yang mau jawab. Tapi nggak kuis kan, Miss? Karena udah lewat jamnya. Investing kayaknya, Miss. Investing. Yakin? Wah, aduh. Tolong. Yang di jalan, tolong ya. Melipir. Belum, Miss. Itu belum fix belum. jawabannya. Belum. Tolong. Ayo, udah tahu lewat. Operating, investing, financing. Tertiga. Apa ya? Financing deh. Yakin? Yakin. Yakin jawabannya sama kayak Tanesya tadi? Iya. Yakin ya? Yakin? Iya, udah betul. Financing ya guys ya. Jadi kalau misalnya financing itu semua cash effect, mau dia jual, beli, bikin pinjaman, itu yang digunakan membiayai perusahaan itu. Contohnya jual saham sendiri, contohnya menjual obligasi, menjual bonds gitu. Terus paying dividends, paying interest dari dari pinjaman, itu semua ke financing. Gitu. Ini saya ada sedikit lagi. Ini apa nih? Financial analysis. Jadi kalau dari cash flow kita pasti ngelihat operatingnya ya. Kalau dia positif, berarti kegiatan operasinya dia menghasilkan uang. Kalau enggak, berarti nggak jelas penjualannya kemana. Atau kenapa customer-nya nggak mau bayar. Receivable-nya ngegantung gitu, cash-nya nggak ada yang masuk. Entah fiktif mungkin penjualannya, entah ngejual ke customer yang nggak jelas mungkin. Kita nggak pernah tahu. Pokoknya ada yang nggak sehat ketika cash flow operating-nya itu dia negatif. Yang kedua, kita bisa ngitung yang namanya company cash, free cash flow. Free cash flow itu ngitungnya dari company operating dikurangin capex, capital expenditure. Kalian pasti udah tahu lah ya capex itu apaan, yang buat beli PPE. Gitu. Dikurangin aja, itu dapat company cash flow. Jadi cash flow itu sisanya dari operating setelah membiayai PPE, itu bisa digunakan, sisa uangnya bisa buat apa lagi. Kalau dia negatif, kemungkinan company habis operasi, habis beli PPE, udah nggak bisa investasi lagi. Jadi harus butuh uang dari luar untuk si company itu berkembang. Itu free cash flow. Yang terakhir, slide saya itu masih international convergence. Dia juga punya ide untuk cash flow statement. Dia bilang direct method jadi nggak boleh pakai indirect lagi. Dia bilang direct methodnya pakai keterangan, pakai disclosure. Nggak ada tuh operating investing activity. Udah dihapus, operating investing financing dihapus, dia bikin 2 kategori, bisnis, ada operating investing, dan financing, ada income tax, discontinued, dan equity. Cash equivalent yang tidak berhubungan sama cash, tapi setara kas. Contohnya cek, itu akan dikeluarkan dari cash flow, nggak dianggap. Tapi balik lagi, tahun 2010, dia udah nggak bikin ya, dia lelah ya, nggak ada yang mau nerusin ya. Jadi sampai sekarang, cash flow kita masih operating financing dan operating investing financing gitu. Alhamdulillah lagi. Sekian guys, apa ada pertanyaan? Miss, itu yang tugas poinnya gede-gede amat, Miss, 50-50. Yoi, 50-50, pas. Gampang kok. Oke, Miss. Thank you, Miss. Yoi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tidak mau membuat Pak Riki menunggu lebih lama. Nanti saya ditegur, Miss Angie ngambil kuliah.